Assalamualaikum, halo semuanya. Yuk, silakan saya ingin memaparkan format dan genre program siaran radio dan TV dengan subtema berita, talk show, hiburan, dan dokumenter. Langsung saja, berita dalam dunia penyiaran program, berita menjadi salah satu genre yang memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang faktual dan aktual bagi masyarakat. Tujuan utama program ini adalah menyampaikan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan lokal, nasional, hingga internasional secara cepat, tepat, dan dapat dipercaya. 1. Berita langsung atau live news. Program ini menayangkan peristiwa secara langsung dari lokasi kejadian. Keunggulannya adalah memberikan informasi aktual dan real time kepada pemirsa. Contohnya seperti breaking news di televisi saat terjadi bencana, kebakaran, atau konferensi pers penting. 2. Buletin berita atau news bulletin. Buletin berita merupakan siaran berita rutin yang disiarkan pada jam-jam tertentu. Berita rangkuman peristiwa penting, contoh liputan 6 SCTV, seputar iNews dan Kompas Petang. Umumnya berdurasi 30 sampai 60 menit saja. Yang ketiga, ada berita investigasi. Genre ini menyajikan hasil penelusuran mendalam terhadap suatu masalah atau kasus yang belum banyak diketahui publik. Tujuannya untuk mengungkapkan fakta tersembunyi dan memberikan wawasan kritis kepada masyarakat. Contoh, Mata Najwa, Eksklusif Metro TV, atau reportase investigasi. Yang keempat, talk show berita. Program ini menggabungkan unsur berita dan diskusi, biasanya menghadirkan narasumber ahli untuk membahas isu-isu terkini dan berbagai sudut pandang, contohnya Satu Meja, The Forum, atau Rossi di Kompas TV. Yang kelima, dokumenter berita. Program ini menyajikan laporan mendalam dengan narasi yang lebih panjang dan visual yang kuat. Dokumenter berita biasanya mengangkat tema sosial politik, lingkungan, atau budaya. Contoh Mata Dunia dan CNN Indonesia Documentary. Yang keenam, news magazine. Genre ini merupakan perpaduan antara berita dan hiburan ringan. Isinya tidak hanya berita keras atau hard news, tetapi juga cerita inspiratif, human interest, dan gaya hidup. Contoh Kick Andi dan CNN Indonesia Connect. Kesimpulannya, genre program siaran berita memiliki fungsi utama untuk memberikan informasi dan mendidik masyarakat melalui penyampaian fakta secara objektif. Dengan beragam bentuk seperti buletin, dokumenter, hingga talk show, program berita mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan audiens di era digital. Melalui tayangan berita yang berkualitas, masyarakat dapat lebih kritis, sadar informasi, dan peka terhadap perkembangan dunia. Talk show merupakan salah satu bentuk hiburan yang populer di televisi maupun radio. Format ini menggabungkan wawancara, diskusi, dan hiburan sehingga mampu menarik perhatian penonton dari berbagai kalangan. Awal mula talk show dapat ditelusuri pada era radio tahun 1920-an di Amerika Serikat. Saat itu pembawa acara mengundang tokoh masyarakat untuk berbincang mengenai isu-isu aktual. Memasuki tahun 1950-an, talk show mulai berkembang di televisi dengan format yang lebih variatif. Salah satu pelopor terkenal adalah The Tonight Show yang pertama kali tayang pada 1954. Keberadaan talk show menghadirkan nuansa baru di dunia hiburan karena menampilkan percakapan yang ringan namun bermakna. Acara ini tidak hanya fokus pada berita, tetapi juga menghibur dengan sentuhan humor dan cerita personal. Pada era 1960-an hingga 1970-an, talk show semakin berkembang pesat di Amerika. Banyak host terkenal seperti Johnny Carson yang mampu membuat acara ini menjadi tontonan wajib masyarakat. Talk show kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia dengan menyesuaikan budaya lokal. Setiap negara memiliki gaya penyajian yang unik, baik dari tema, bahasa, maupun cara interaksi dengan penonton.
Di Indonesia, talk show mulai populer pada tahun 1990-an dengan hadirnya acara-acara di televisi swasta. Formatnya beragam teman-teman, mulai dari bincang santai, politik, hiburan, hingga motivasi. Kekuatan utama talk show terletak pada peran host atau pembawa acara. Mereka bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga menciptakan suasana, membuat tamu merasa nyaman untuk berbicara terbuka. Seiring berkembangnya teknologi, talk show tidak hanya tayang di televisi, tetapi juga hadir di platform digital dan YouTube. Hal ini memperluas jangkauan audiens dan membuat format semakin fleksibel. Hingga kini, talk show tetap menjadi bagian penting dalam dunia entertainment. Kehadirannya mampu memberikan informasi, hiburan, serta inspirasi melalui percakapan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hiburan. Hiburan dalam dunia penyiaran, program hiburan menjadi salah satu jenis acara yang paling diminati oleh khalayak, teman-teman. Tujuannya adalah memberikan kesenangan, relaksasi, dan pengalaman emosional yang menyenangkan bagi penonton atau pendengar. Genre ini memiliki beragam bentuk dan gaya, tergantung pada media penyiarannya, baik televisi, radio, maupun platform digital. 1. Talk show. Program ini menampilkan perbincangan santai antara pembawa acara dengan banyak tamu. Topik yang dibahas bisa seputar kehidupan pribadi, karir, hingga isu sosial dengan sentuhan ringan. Contoh, Tonight Show, Hitam Putih, atau bincang santai di radio. 2. Musik dan konser. Genre ini fokus pada penampilan musik, baik live maupun rekaman. Tujuannya untuk menghibur pecinta musik serta memperkenalkan karya baru dari musisi. Contohnya seperti Indonesia Idol, MTV Ampuh, atau konser musik spesial. Yang ketiga, program komedi menghadirkan hiburan melalui unsur humor, sindiran sosial, dan parodi. Bentuknya bisa berupa sitkom, sketsa, atau stand-up comedy show. Contoh, Lapor Pak dan Opera Van Java. Keempat, variety show. Acara ini menggabungkan berbagai bentuk hiburan, seperti musik, permainan, wawancara, dan aksi panggung dalam satu program. Contohnya, Dahsyatnya Award dan The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Yang kelima, reality show. Reality show menampilkan kejadian nyata yang dialami peserta tanpa skenario penuh. Program ini sering menonjolkan aspek kompetisi, kehidupan sehari-hari, atau transformasi peserta. Contohnya, MasterChef Indonesia, Big Brother, dan The Voice. Yang keenam, ada game show. Program ini menampilkan permainan interaktif yang melibatkan peserta dengan hadiah sebagai daya tarik utama. Tujuannya untuk menciptakan suasana tegang namun tetap menghibur. Contoh, siapa mau jadi jutawan dan Family 100. Yang ketujuh, drama dan sinetron. Walau mengandung unsur fiksi, drama dan sinetron tetap masuk ke ranah hiburan karena menonjolkan emosi, konflik, dan cerita yang memikat. Contohnya Ikatan Cinta, Layangan Putus, dan lain-lain. Kesimpulannya, program siaran menghibur memiliki peran penting dalam dunia penyiaran karena mampu menarik audiens luas dan membangun ketertarikan emosional. Setiap genre menghadirkan bentuk kesenangan yang berbeda-beda, mulai dari tawa, haru, hingga inspirasi. Oleh karena itu, kreativitas dan informasi dalam menyajikan hiburan menjadi kunci agar program tetap digemari masyarakat. Yang terakhir, dokumenter. Dalam dunia penyiaran, program dokumenter merupakan salah satu genre yang memiliki nilai informasi dan edukasi tinggi. Tidak seperti program hiburan yang berfokus pada kesenangan, program dokumenter menyajikan fakta nyata yang dikemas secara menarik dan mendalam. Bertujuan untuk menambah wawasan penonton mengenai suatu peristiwa, tokoh, atau fenomena. Pertama, pengertian program dokumenter. Program dokumenter adalah jenis siaran yang menampilkan peristiwa nyata dengan gaya penyajian yang mendalam, berdasarkan riset dan data yang akurat. Dokumenter tidak bersifat fiksi, melainkan berupa merekam kenyataan dan menafsirkannya secara kreatif agar mudah dipahami oleh masyarakat. Melalui narasi, wawancara, dan rekaman lapangan, dokumenter menghadirkan kisah nyata yang menyentuh dan informatif. 2. Jenis-jenis program dokumenter. Program dokumenter memiliki beberapa bentuk tergantung tema dan pendekatannya. Antara lain dokumenter sejarah, membahas peristiwa atau tokoh bersejarah. Contoh, jejak petualang sejarah atau dokumenter tentang proklamasi kemerdekaan.
Dokumenter alam dan lingkungan, menggambarkan kehidupan alam, hewan, dan pelestarian lingkungan. Contoh, Net Geo World atau Explore Indonesia. Dokumenter sosial dan budaya, menyorot kehidupan masyarakat, tradisi, dan isu-isu sosial. Contoh, Mata Dunia atau Metro TV, atau Indonesia Bagus, Trans TV. Dokumenter biografi menceritakan perjalanan hidup seseorang yang berpengaruh. Contoh, kisah tokoh inspiratif Indonesia. Yang ketiga, tujuan program dokumenter. Tujuan utama program dokumenter adalah memberikan edukasi, inspirasi, dan kesadaran sosial kepada penonton melalui tayangan dokumenter. Masyarakat dapat memahami lebih dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari budaya, lingkungan, hingga teknologi. Selain itu, dokumenter juga berperan dalam mendorong kepedulian dan perubahan sosial. Yang keempat, ciri-ciri program dokumenter. Beberapa ciri khas dari program dokumenter antara lain berdasarkan peristiwa atau fakta nyata, disertai data, wawancara, dan riset lapangan. Memiliki narasi yang mendalam dan objektif, mengandung nilai edukatif dan informatif. Kesimpulan dari dokumenter ini merupakan perpaduan antara informasi, edukasi, dan seni visual dengan penyajian yang mendalam dan berbasis fakta. Dokumenter mampu membuka wawasan masyarakat terhadap isu-isu penting di sekitar mereka. Di tengah arus informasi cepat, dokumenter tetap menjadi genre yang penting karena mengedepankan kebenaran, refleksi, dan pengetahuan. Cukup Sekian dari pemaparan saya hari ini. Saya Syafila Salsabila. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.